Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelami rahasia Al-Quran kembali lagi di episode ke-33. Kita akan membahas ya sahabat Al-Quran mengenai surah As-Sajdah. Nah, di surah ini yang berarti sujud ya, akan banyak tentunya poin-poin dan makna-makna yang bisa kita catat juga ya untuk kemudian kita pelajari setelah ini. Nah, seperti biasa sudah ada Ustaz Zamakhsyari Hasbullah Thaib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, surah As-Sajdah ya Ustadz ya. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu di mana di sini dijelaskan mengenai diturunkannya Al-Qur'an. Nah, seperti apa nih Ustadz yang kalau di surah As-Sajdah ini mungkin proses yang bagaimana Al-Qur'an itu turun atau seperti apa nih dijelaskan Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa, surah As-Sajdah tentunya surah ini dinamakan dengan As-Sajdah karena di dalamnya memang terdapat ayat sajadah. Ayat sajadah artinya ayat yang memerintahkan kita untuk sujud ketika kita membacanya. Jadi di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 19 ayat yang masuk kategori ayat-ayat sajadah. Dianjurkan kepada kita ketika kita mendengarnya dibacakan atau kita membaca langsung, maka kita bersujud. Di momen itu yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud karena membaca ayat-ayat As-Sajdah. Oke, biasanya ada kayak tanda tertentu begitu ya? Di dalam mushaf biasanya dibuatnya ada sajadah. Iya. Nah, tentunya walaupun 18 ayat lainnya itu ada tersebar di surah-surah lain, tapi kenapa hanya surah ini yang dinamakan As-Sajdah? Karena memang begini, di dalam surah ini secara khusus bercerita tentang keutamaan sujud dan bagaimana terkait perintah sujud ini orang-orang mukmin bersegera untuk bersujud, sedangkan orang-orang kafir menolak untuk bersujud. Jadi sepanjang surah ini disampaikan menggambarkan apa dampak sujud bagi orang yang beriman dan bagaimana pula dampaknya bagi orang yang tidak beriman. Surah ini punya satu keutamaan karena dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW itu selalu membacakan surah As-Sajdah ini di rakaat pertama subuh di hari Jumat. Makanya banyak juga masjid-masjid yang kemudian membiasakan sunnah ini. Cuma mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW mengkhususkan membaca surah ini di hari Jumat? Di hari Jumat, di subuh. Wallahu alam, tapi kalau kita merenungkan isi dari surah As-Sajdah ini, tema utamanya berkaitan erat dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Dan kita tahu ada hadis Nabi yang mengatakan tidak akan datang hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jadi seakan-akan kita disuruh untuk membaca surah ini di awal hari Jumat untuk mengingatkan bahwasanya hari kebangkitan itu ada, hari kiamat itu ada, supaya kemudian pesan-pesan ini mempengaruhi kita. Kembali kepada pertanyaan Widya kaitan erat dengan rahasia apa namanya diturunkannya Al-Quran. Tentunya di sini fungsi Al-Quran dikatakan di sini adalah bal huwal haq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablik la'allakum yahtadun. Ya, dikatakan di sini Al-Quran itu kebenaran yang datangnya dari Allah agar Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang belum pernah didatangi supaya mereka bisa mendapatkan hidayah. Jadi Quran ini berisi peringatan. Peringatan. Karena sesungguhnya peringatan Quran itu ditujukan untuk semua manusia. Untuk bersujud kepada Allah. Sujud itu artinya apa? Tunduk, patuh, merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah makna sujud. Makanya kalau kita kaitkan secara fikih baru dikatakan sujud itu kan ketika ada 7 anggota tubuh yang menempel dengan tempat sujud. Kening kita, 2 telapak tangan kita, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Ini yang namanya sujud yang sempurna menurut fikih. Tapi sebenarnya sujud itu sendiri kan simbol dari ketundukan. Bagaimana kepala sebagai anggota tubuh yang paling
terhormatlah, yang paling mulia, kita letakkan sejajar dengan kaki untuk menggambarkan ketundukan kita kepada Allah. Jadi Quran menyuruh kita lewat menggambarkan bagaimana diciptakan langit dan bumi, ya, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang Maha Esa, Allah yang atur segala apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Bahkan malaikat itu di setiap saat turun naik langit dan bumi, itu perjalanan yang ditempuh adalah 1000 tahun, ya, dari apa yang kita hitung. Jadi ini semua gambaran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala yang gaib, mengetahui segala apa yang terjadi, yang menciptakan segala sesuatu dengan yang terbaik. Langsung saja kita ke poin selanjutnya ya Ustadz, yaitu beberapa bukti kuasa Allah dan juga keesaannya. Nah, bukti-bukti kuasa Allah nih Ustadz yang perlu kemudian kita catat juga, kita pahami lagi. Apa saja bukti kuasa Allah? Ya, bukti kuasa Allah yang paling utama adalah pada penciptaan manusia. Dikatakan di sini, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah ciptakan manusia pertama dari tanah, itulah Adam. Kemudian keturunan Adam diciptakan dari air yang hina, itulah air mani. Kenapa disebut air mani, air yang hina? Karena air ini keluar dari saluran yang sama dengan keluarnya kotoran. Ya, dikatakan hina. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan ruh sehingga manusia bisa mendengar, bisa melihat, ya. Kemudian punya akal pikiran untuk berpikir. Ini semua merupakan bukti kuasa Allah. Ya, coba bayangkan. Manusia yang mendapatkan nikmat begitu banyak, kemudian justru mereka mempertanyakan, ya, apakah kami kalau sudah meninggal nanti bisa dibangkitkan lagi sama Allah? Ya, seakan-akan manusia tak melihat proses penciptaannya. Tidakkah kalian lihat dari yang tak ada kalian menjadi ada? Untuk sekedar mengulang penciptaan kalian begitu mudah bagi Allah, karena mengadakan dari yang tak ada tentunya lebih sulit dibandingkan mengulang apa yang sudah pernah ada. Kan logikanya begitu. Ya. Baik, itulah termasuk bukti kuasa Allah ya Ustaz. Bagaimana juga kita harus ini mengakui betapa maha kuasanya Allah dan bagaimana keesaannya Allah. Dan ini juga termasuk bagaimana kita mentauhidkan Allah begitu ya Ustaz. Ya, mentauhidkan Allah dalam pengertian setelah kita tahu Allah maha kuasa, berarti kita tak boleh meminta kepada selain Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Karena dia yang paling menentukan. Kalau kita mengatakan Allah yang paling berkuasa, tapi ketika meminta dan bermohon, kita justru meminta kepada selain Allah, ini berarti iman kita akan kekuasaan Allah belum melahirkan tauhid kepada Allah. Kita mengakui Allah, tapi kalau minta rezekinya ke yang lain begitu, datang ke dukun, ke siapalah begitu, itu termasuk perbuatan syirik juga ya Ustadz ya? Pasti. Oke, baik. Untuk poin selanjutnya itu kita akan bahas mengenai orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan dan kondisi mereka ya, sahabat Al-Quran, di hari kiamat. Orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Luar biasa ya Ustadz ya? Jadi, saya ingin katakan begini, kenapa orang musyrik itu mengingkari hari kebangkitan? Biasanya, orang itu punya kecenderungan untuk mengingkari berita yang tidak mengenakkan untuk dia. Berita yang hoax pun, tapi kalau menyenangkan dan menyenangkan kita, biasanya kita coba percaya. Ya, berita dibuat-buat, tapi menyenangkan hati, kita percaya. Tapi berita yang tidak mengenakkan, pada umumnya kita lebih cenderung untuk mengingkarinya. Di sini Allah katakan, betapa mengerikannya jika sekiranya kamu, kata Allah, melihat nanti orang-orang kafir menundukkan kepala mereka di hadapan Allah sambil berkata, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar apa yang kau sampaikan ya Allah. Balikkan kami ke dunia supaya kami bisa berbuat kebaikan ya Allah. Allah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami mau, kata Allah, bisa aja kami balikkan. Bahkan yang lebih dari itu. Kalau kami mau, kami bisa membuat semua manusia beriman. Bisa enggak? Bisa saja.
Tapi Allah tidak menginginkan kalau keimanan kita itu keimanan yang dipaksa. Keimanan yang tidak berangkat dari sukarela. Sebagaimana sujudnya makhluk, kalau secara terpaksa untuk apa? Nggak ada guna sama Allah. Nah, di sini yang Allah inginkan apa? Kita itu kembali kepada Allah dengan sukarela. Makanya Allah katakan, aku akan buktikan, aku akan penuhi janjiku. Aku penuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Artinya apa? Banyak sering orang mengatakan begini, nggak mungkin lah masuk neraka, nanti kan surganya terlalu sedikit. Gitu ya. Jadi ayat-ayat seperti menggambarkan pada kita, ya Allah nggak pernah takut kok kalau surganya sedikit yang masuk. Yeah. Dan memang gambaran nanti akan lebih banyak orang masuk neraka dibanding masuk surga. Okay. Jadi jangan kemudian kita berlindung dari jumlah yang banyak. Kalau buat jahat banyak-banyak kan Allah nanti kasih toleransi juga. Ini Allah mengatakan, aku akan penuhi neraka dengan jin dan manusia. Artinya apa? Ya jumlah orang yang masuk neraka itu akan banyak memang. Hanya saja tentunya dalam hal ini kita harus menyadari betul. Untuk kapasitas neraka itu luar biasa. Anti full. Ya, sepenuh apapun tetap neraka ini punya kapasitas yang luar biasa. Tetapi ya orang-orang yang beriman di setiap zaman, di setiap era dan tempat juga ada. Yeah. Jadi pasar keimanan dan kekufuran memang ada masing-masing. Dan inilah yang akan kita lihat nanti pada sesi berikutnya, bagaimana Allah bercerita juga tentang orang beriman dan sifat-sifat mereka yang sujud kepada Allah dengan penuh kesukarelaan. Oke, baik. Bagaimana cerita mengenai orang-orang beriman ya Ustaz ya? Tapi di sesi selanjutnya sahabat. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan, sudah bisa dicatat, kita akan kembali lagi tentunya di sesi selanjutnya masih membahas mengenai surah As-Sajdah. Makanya sahabat Al-Quran tetap saksikan Menyelami Rahasia Al-Quran.